Kita bahas balik tajuk risalah kita Sirrul Asrar bab 6 dan 7 terkait dengan khilafah dan perjalanan rohani di video 2 ya. Tadi sudah kita tutup di video 1. Dari firman-Nya tadi sudah disebutkan di Quran surat Al-Baqarah 30 sampai 33 makna khalifah. Ya. Ternyata kita potensi untuk jadi khalifah tinggi. Ya, tinggi. Allah berfirman di Al-Quran menjelaskan proses kejadian manusia dan pengangkatannya sebagai khalifah jelas. Pertama, kalau khalifah ditinjau dalam bahasa mutolaah Al-Quran, kita telaah lagi khilafah. Perspektif bahasa khilafah. Ya, khilafah nih ya, perspektif bahasa secara Quran. Berasal dari akar bahasa khalafah. Khalafah itu artinya di belakang. Apa? Di belakang. Dari kata tersebut muncul kata kerja. Kata kerjanya istaklifah, aklifah. Timbul kerja, kata kerja. Apa? Istaklifah, aklifah. Artinya tinggalkan. Ya. Dan kemudian ditambah kata benda. Khalifatun. Tinggalkan yang lain jadi penerus. Penerus sifat Allah. Khalifatun. Nah, dari konsep kata Quran aja kita sudah dapat pemahaman. Nah, akar kata khalifatun, ya, akar katanya disebut khalafah. Memiliki pengertian, memiliki arti yang berbeda-beda. Tidak disatukan. Tiap wilayah beda-beda kekhalifahannya. Tiap diri beda-beda. Ada yang hanya sendiri, ada yang dengan jemaah, ada RT, ada itu. Betul ya? Nah, arti kata dari khalifatun itu penerus, akar katanya khalafah. Pengertiannya berbeda-beda. Sesuai dengan penggunaannya. Sesuai kepada makomnya. Ya. Seperti halnya A. Kulufan syayu khalafah. Mempunyai arti berubah dan rusak. Tidak seterusnya. Bisa berubah, kalau nggak benar bisa rusak. Karena mati, selesai. Betul kan? Nah, yang B. Sifu tanafalu khalaf. Mempunyai arti menghunus pedang. Bisa juga melalui dengan kekerasan kalau dijolimi. Itu pengertian dari mutolaah Quran tadi. Ini jarang orang membahas sampai titik ini. Ya. Nah. Kemudian yang C. Manun kaflafan khala. Mempunyai arti condong sebagai pengganti. Kalau rusak segera ganti. Ya. Nah. Dan yang D. Kalaf falani syarah kalbu. Dia akan menjadi penerus. Terakhir yang E mempunyai arti akfilifatihi. Aklifatihi. Itulah pemimpin tertinggi yang disebut syekh, amir atau presiden. Duduk. Jadi kata khalifah kalau disimpulkan dari 30 sampai 33 itu ada 5 mutolaahnya. Nah, ini kalau ilmu Quran nggak memblek kacau ini. Di situ artinya kita sudah dapat keilmuan. Nah, itu Nabi Adam tahu itu. Uraiannya. Pernah dengar enggak kaji kayak gini? Ayo. Mengurai dari kata-kata mutolaah Quran.
Itu repotnya ya. Ini perlu pendalaman yang dalam sebetulnya ya. Jadi kita setidaknya tahu ya konsepnya gimana sih ngaji di sini secara sisi yang lebih ruhani ya, dan tidak melenceng dari syariat ya. Jadi ujungnya syekh, amir atau presiden ya. Nah secara sisi makrokosmos, makro dan mikro itu disebut dehiti. Larinya dari Mesir tuh bahasanya ya. Nggak perlu dibahas, nanti terlalu jauh ininya ya, jangkauannya. Jadi dari makna-makna tadi ya, kita bisa menyimpulkan akar kata kalaf mempunyai makna perubahan, perpindahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Bisa juga dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan khalifah bisa diartikan raja atau pemimpin. Baik pemimpin kelompok kecil ataupun kelompok besar. Atau malah individualnya memimpin diri sendiri. Nah, jadi khalifah itu sendiri sebenarnya sudah dipakai oleh bangsa Arab sebelum Islam datang. Nah, jadi kata khalifah itu sendiri sebetulnya awalnya tidak ada unsur syariahnya, dikuatkan di Quran. Duduk nggak? Karena apa? Dia kan manusia zaman jahiliyah. Udah ada ilmu yang dibawa secara dasar dari Adam. Duduk nggak? Ya. Itu perbedaan antara makhluk manusia dengan makhluk-makhluk lain. Termasuk malaikat. Kita ada potensi. Ini udah ilmu spiritual sebetulnya. Masa antum pas lulus dari SAG tetap aja ke SAG juga nggak bisa begitu. Dalam Al-Quran. Ya. Ridha Allah. Insya Allah. Insya Allah. Jangan dipikirkan imbal balik dari rezeki kalau didudukan suatu tempat. Salah itu. Nggak begitu. Jadi khilafah, perspektif Quran, tidak ditemukan satupun lafaz di Quran itu yang berbunyi khilafah. Tidak. Tetapi yang ada hanyalah kalimat yang diambil dari kata khilafah. Aklafa. Istaklafa. Dari ungkapan lugawi. Kalau dari ungkapan lugawi terdapat 6 pembagian. Ini bukan ini ya. Endung tambah dulu sedikit pemahamannya, lugawinya. Ada 6 pembagian dari Quran surat 30 sampai 33. Pembagiannya adalah 1A ya, ada 6 nih. Bentuk kata khalifah itu terdapat pada 4 ayat. Enggak perlu dibaca ayatnya ya, dasarnya. Al-An'am 133, Al-Araf 129, Hud 57, An-Nur 55, Al-Baqarah juga tadi, induknya. Ya. Nah. B. Bentuk syaifuka. Syaifuka. Nah, terdapat 2 ayat. Al-Baqarah 30 dan Shad 26. Ya. Itu balaghah, ya. Nah, ngerti nggak nih? Lugawinya gitu. Ya. Yang C bentuk jama. Ada lafaz ke yang jama itu lam kha fa ha. Iya kan? Jamaknya. Terdapat di 4 ayat. Sedangkan lafaz fa, iya, fa, hamzah, ya, yang diterangkan tadi terdapat 2 ayat, ya, dan 4 ayat tadi di lam kafaha, Al-An'am 165, Fatir 39, Al-Araf 69, Al-Araf 74. Kemudian D, ada 6 semuanya. Bentuk fa, iya, kha, terdapat 3 ayat. Nanti kamu urai aja sendiri ya. Di ayat-ayat itu ya. Al-Araf 169, Maryam 59, Yunus 92. Yang E itu terdapat syiga qalbu sebagai juz dari susunan lugawi dengan bersandar dari kata fadyu
baniun atau aidihim baini. Ini ada di 10 tempat di Quran. Di antaranya satu yang dibaca. Ya. Aidihim baini. Al-Araf 17 baca tuh. Di Al-Araf. Ini dengerin aja, nanti kamu kalau ingin mendalami perkara sebagai khalifah kita silakan uraian aja di buku ini. Nanti kita akan ada wawasan untuk bisa menerangkan ke orang pengertian khalifah itu dalam makna yang lebih fleksibel dan lebih mengena gitu. Dibaca Al-Araf 17. Summa la'atiyanahu. Mereka banyak itu pengertiannya, konsepnya. Maka kita ada ilmu yang banyak ditunjuki dari Allah. Ya. Karena kamu nggak tahu, kamu nggak bersyukur. Nah itu yang disebut aidihim baini. Aduh, ini pusing. Yakin pusing. Lubang ini kita nggak paham ya. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan ada rangsangan untuk mendalami Quran ya. Secara mutola'ah ya. Jadi kesimpulan dari definisi khilafah menurut Al-Quran, kesimpulannya aja ya supaya lebih gampang ya. Satu, itu tidak ditemukan kata khilafah di Quran. Secara nas itu artinya secara terang. Ya. Jadi nyari-nyari khilafah di Quran secara terang nggak ada. Paham ya? Nah, dalam Al-Quran nggak ada, tetapi terdapat kata yastaqlifu, khalifah, Al-Baqarah kan? Dan 2 bentuk kata jamak, khalafah dan kalbu. Nggak ada khilafah. Iya kan? Nah, yang kedua, kata kalbu itu yang paling banyak digunakan dalam Quran, bukan khalifah, tapi kalbu. Dengan makna yang berbeda-beda. Itu pusingnya. Yang ketiga, ayat Al-Quran bercerita tentang pengangkatan Allah kepada manusia sebagai pemimpin dunia dengan menggunakan kata yastaklifu. Ya. Dan kata benda khilafah itu konsepnya ke manusia. Dari yastalifu tadi tidak di Quran. Tapi yang ada khulafa. Namun arti khalifah dalam ayat tadi tidak bisa diartikan secara baku. Di sini perlu guru. Karena hal tersebut bertentangan dengan dalil Quran dan akli, nalar. Itu repotnya, tingginya Quran begitu. Jadi pendeskripsian khalifah oleh malaikat itu berbeda maknanya. Karena dia akalnya akal asli. Ya. Hanya 3 disebutkan sifat. Malaikat itu mendeskripsikan khalifah itu, kecerdasan malaikatnya begini. Mereka yang tidak merusak bumi. Ya. Begitu. Ya. Kedua, mereka yang tidak menumpahkan darah manusia. Kan poinnya saklek kalau malaikat begitu ininya. Pola kecerdasannya. Yang ketiga, mereka yang selalu mensucikan Allah. Saya, malaikat. Iya kan? Jadi kalau malaikat jadi khalifah repot ini Allah nih.
repot. Karena nggak ada hak bebas kan, nunggu dulu. Nah, mulia mana? Ternyata manusia nano-nano itu mulia. Ada jin, ada korin, ada cingkaha, ada baik gitu deh. Berarti ilmunya banyak. Dalam pengertian positif itu bahasa mudahnya. Nah, jadi itu yang ketiga penjelasan kesimpulan. Ya. Al-Quran tidak menambahkan arti baru dalam lafaz khilafah. Jangan sampai disebut khilafah itu seperti yang umum di buku-buku menjadi sultan jaim. Beda halnya dengan kalimat sholat. Ditambah ad-duha. Zikir. Iya kan? Beda. Tidak bisa. Maka ada yang menyadarkan sultan itu berdasarkan khilafah. Enggak bisa. Sultan di daerahnya. Enggak bisa seluruh dunia. Itulah pengertian penutup di bab 6 Sirrul Asrar. Pengertian penciptaan yang disebut khalifah. Sekarang kita masuki Sirrul Asrar bab 7. Ini yang sangat penting. Amalannya ada di sholat. Latihannya di zikir, nafi isbat, dan tahara, abaha. Baru kita bisa sholat mi'rajul muminin. Ini yang Adung bahas. Ya, bab 7 itu pembahasannya at-tahsinul ruhiyah, ruh lil kubaroi sufina. Artinya peningkatan rohani para sufi yang berjalan secara rohani dalam sholatnya. Ini yang kita bahas. Siap? Kita bahas. Antum sholat, tiap bacaan sholat yang wajib di Fatihah, di awal sebelum Fatihah, itu ada jawaban dari Allah sebenarnya. Cuman antum karena tertutup dengan akliyah dan dosa, jawaban itu tidak dapat isik. Duduk. Tidak dapat mendengarnya. Karena seperti kita memohon. Orang yang sudah tinggi makomat perjalanan ruhaninya di bab 7 ini, tingkatan ruhaninya pada sholat, dia tidak tahu dia sholat, tapi dia sholat. Aduh, repot nih bahasanya. Gini, kita bahas aja. Jadi kita masuk bab 7 Sirrul Asrar. Siap ya? Kita pahami, singkat aja. Peningkatan ruhani para pejalan yang disebut Syafiyina, para sufi. Ingat kata sufi ini kata Quran, bukan kata tasawuf. Nanti dari wow pula katanya. Pahami dulu nih ya. Sufi adalah kata Arab. Syaf. Apa? Syaf. Arti syaf bersih. Kalau ingin berjalan ruhani pada sholat harus bersih. Lahir batin. Duduk. Nah. Alam batin sufi disucikan. Bukan diikhtiarkan. Dari laku lampah wudu. Duduk. Ya. Menjadi bersih. Kemudian diterangi oleh cahaya makrifat ketauhidan atau keesaan. Gitu deh bahasanya. Pelan-pelan ya supaya paham. Ya. Karenanya istilah sufi ini terkait juga dengan bidang kerohanian yang berhubungan dengan sahabat-sahabat Nabi Rasulullah SAW yang dikenal sebagai kelompok yang memakai baju bulu syaf. Itu tambahannya di ilmu tasawuf. Padahal ya ke sana artinya syaf, bersih. Nah, maka kata sufi itu dari Arab. Ya. Pakaian bulu yang kasar menggambarkan keadaan mereka yang miskin dan fakir. Jadi kehidupan dunia di dalam kesempitan gitu, pengertian umum dari orang yang sufi. Mereka berpegang cermat di dalam makanan, minuman dan lain-lain, sangat teliti. Ya. Karena itu dalam kitab Al-Majmu dikatakan begini. Perhatikan kata-katanya ya. Kitab ini dalam perjalanan ruhani ya harus Anda mengungkapkan.
mayahdutu lil kubaro isyuluki mukadasi huwa an malabisahum wahayatihim basitatun lil goyati wa mutawadiyatun. Artinya apa yang terjadi kepada ahli suluk yang suci ialah pakaian kehidupan mereka sangat sederhana dan bisa disebut menghinakan diri. Itu yang disebut malamatiyah. Sampai? Ya. Walaupun mereka tidak menarik secara keduniaan, sederhana saja, tetapi hikmah kebijaksanaan makrifatnya mereka ternyata pada sifat mereka yang lemah lembut dan halus menjadikan mereka menarik kepada siapa yang mengenalinya. Menjadi nyaman orang yang melihatnya. Itu sifatnya begitu. Akan menjadi contoh kepada alam manusia. Mereka berpandukan ilmu ilahi. Pertama, ilmu kemanusiaan. Jadi dalam pandangan mereka yang sufi ya, dalam pengertian syaf, kesucian. Nah, mencari Tuhan, kelompok sufi ini kelihatannya cantik walaupun pada zahirnya buruk. Tidak indah. Mereka pasti dikenali dan berupaya mengenali. Dan mereka mesti dengan cara itu. Yaitu satu dan semua. Karena mereka semua berada pada makom keesaan ketauhidan mesti nyata sebagai satu. Ini ada kata itibar. Nah, jadi dalam bahasa Arab perkataan tasawuf terkait sufi. Kerohanian, rohani, kerohanian terkait tasawuf. Itu dalam konsep Islam. Terdiri tasawuf itu dengan 4 huruf. Mutalaahnya gitu. Ta, syad, wawu. Kita curai. Fa, ta, sya, wu. Ta, sya, wawu, fa. Huruf pertama, ta. Telaah. Maksudnya taubat. Apa? Taubat. Nah, ini belajar teori tasawuf nanti kacau nih kalau nggak ngerti. Ya, arti makna ta itu taubat. Ini bukan cocok logi. Taubat. Langkah pertama yang perlu diambil pada jalan ini, makomat awal. Duduk. Untuk meningkat rohani kita. Tobat. Nabi juga melakukan makomat ini kan. Tobat dengan istighfar. 100 kali sehari. Maka ada syahidul karena antum males. Iya kan? Nah tuh. Ia adalah 2 langkah. Yang menjadi satu pada tobat amalannya. 1 zahir dan 1 batin menjadi 1 amalannya. Maka ada tobat lahir, ada tobat batin. Udah dibahas di awal. Kita curai. Tobat zahir. Amalannya ada dalam perkataan, perbuatan, dan perasaan. Tobat zahir itu amalannya ada pada perkataan kita, perbuatan kita, dan perasaan kita. Sudah itu, menjaga kehidupan agar bebas dari dosa. Amalannya gitu. Bukan ngomong aja baik. Tapi perbuatannya jelek. Perasaannya gak lurus. Maka tidak akan lepas dari dosa itu. Jadi 3. Tadi harus 1. Itu tobat lahir. Nah ya. Supaya lepas dari kelalaian, kesalahan, dan dosa. Dan cenderung untuk berbuat kebaikan dan ketaatan. Ternyata untuk taat baik itu perlu 3 amalan menjadi 1. Ucapanmu, perbuatanmu, dan perasaanmu. Betul kan? Tidak pecah. Sekarang tanya. Antum ingin baik? Mulai dengan perkataan baik. Perbuatannya mabok. Gimana? Bisa nggak? Enggak. Ya, detailnya gitu deh.
Insya Allah bisa meninggalkan keingkaran, bisa tidak menentang sunnah-sunnah Rasul, dan bisa mencari kesejahteraan dan kedamaian hidup. Baru tobat dohir. Sampai di sini gimana? Duduk ya pemahamannya, detail banget kok. Ya. Yang kedua, apa itu tobat batin? Ini tasawuf nih. Dari ta. Kata tasawuf dari ta ini curaiannya ada dua. Tidak bisa lepas tobat lahir dan tobat batinnya. Tobat batin kita urai. Dilakukan oleh apa? Jawab. Namanya batin. Hati atau kolbu. Ya. Yang melakukannya hati kolbu. Ada niat. Walaupun di zahir ada perasaan. Tapi perasaan yang dikeluarkan. Duduk kan nih? Nah. Jadi perbuatan tobat batin ada di kolbu, hati. Penyucian hati. Dari apa? Hawa nafs duniawi dan hura-hura. Konteksnya itu langsung ke batin tuh. Jangan banyak hura-hura. Sudah itu. Konsep hawa nafsu yang tidak diridhoi jangan dilakukan. Udah gak perlu disebut uraiannya. Ya. Dan hati bulat berazam. Mau mencapai alam ketuhanan. Azam kolbu itu. Hanya itu yang bisa sampai ke alam ketuhanan. Bukan pikiran, bukan asbab, bukan zohir. Ya. Niatnya itu hati. Mencapai alam ketuhanan. Jadi tobat. Mengawasi kesalahan. Akhirnya bisa meninggalkan. Ini konsep maksum. Kalau sudah maksum nggak bisa dipakai tobat. Karena antum tidak maksum. Tuh. Iya kan? Menyadari insya Allah. Bisa antum menyadari kebenaran. Kemudian berjuang ke arahnya. Ini bisa membawa si pengamal. Pengamal tasawuf, bukan teori tasawuf. Itu ada di UIN. Gitu. Ya, kok di UIN aja, di yang lain juga ya. Kok UIN aja nih. Pengamal tasawuf harus masuk ke langkah kedua. Bukan langkah johir saja, tapi tobat harus dijadikan satu, tobat johir dan tobat batin. Sampai udah tuh tuntas makom pertama tobat pada perjalanan ruhani di bab 7 Sirrul Asrar. Kita bahas lebih dalam lagi langkah kedua. Si pengamal tasawuf. Insya Allah kalau tobat pertama sudah kamu amalkan. Keadaan kehidupan antum akan aman dan sejahtera. Insya Allah ini benar. Itu yang disebut. Kalau sudah duduk kedua, masuk huruf kedua, syafa. Apa namanya? Syafa. Hurufnya apa? Sya. Ta, sya. Kan ya? Itu yang disebut, masuk ke kelompok kedua disebut sya. Artinya syafa. Simbolnya sya. Kalau antum sudah duduk di peringkat ini, ada 2 langkah lagi yang perlu diambil. Tuh, naik lagi. Tobat ada 2 tadi, jadikan 1. Yang kedua, udah naik ke makomat, tobat udah selesai nih, masuk langkah sya. Ada 2 langkah. Enggak. Pertama, ke arah kesucian kolbu. Caranya, nafi isbatan. Sampai udah kita lakukan? Udah ya? Dan yang kedua, ke arah pusat hati, lub. Amalannya asma jatiyah saja, Allah. Asyir. Sampai? Ya, itu dia. Itu langkah kedua. Karena itu hati yang tenang
datang dari hati yang sudah bebas, sudah duduk di maqamat kedua syafa. Akan terbebas dari kesusahan, keresahan yang disebabkan oleh masalah kebendaan. Termasuk terbebas dari masalah makan, minum, tidur, perkataan yang sia-sia. Makannya pasti dituntun ke yang baik. Minumnya pasti dituntun ke yang baik. Duduk, baru duduk di makom kedua. Ada dua jalan. Kan ada disebut, ada nafi isbat, ada kofi. Nah kita baru sampai sini. Nah kita lanjut. Dunia ini umpama tenaga tarikan bumi. Dunia ini ada tarikan ke bumi. Maka ada gravitasi yang berat. Tarikan ke atas, kalau terlalu berat dunia, maka tarikannya akan mentok, diam. Ya, nah, itu namanya gravitasi bumi. Menarik hati ke bawah sifatnya. Duduk gak? Dalam sholat tuh, menarik hati. Kalau antum sholat isinya berkehendak dunia, maka antum tidak akan mikrajul muminin. Duduk. Duduk gak? Karena ada gravitasi kebendaan. Aduh, ini rahasia dibungkapin semuanya nih. Disuruh Rasul. Duduk gak tuh? Kapan kita mengisinya? Ya sudah sholat lah. Masa sholat berat banget sih sama gravitasi bumi? Ya mentok. Kehendak. Takut miskin. Wah, repot deh. Tarikan bumi makin kuat. Iya, rajin banget sholatnya nih. Sholat fardunya. Iya, karena kita jomblo, karena belum lulus. Ya repot lah kayak gitu. Betul kan? Capek. Ikhlas. Ada ikhlas. Dapat pahala. Syukur-syukur makbul. Sholat itu kan beda pengertiannya. Nah, kita pahami ya. Karena kuatnya tarikan bumi menarik hati ke bawah. Untuk membebaskan hati dari masalah tadi, maka akan menyebabkan berlaku tekanan kepada hati. Dibebaskan itu, di sana ada ikatan. Di antaranya, ingat, yang paling berbahaya ikatan itu akan bermain hawa nafsu. Pada sholat. Kemudian apa lagi? Kehendak pikiran. Pada sholat. Kemudian apa kali? Kepemilikan. Betul? Betul, naik terus tuh. Kemudian kasih sayang keluarga dan anak-anak yang mengikat, mengkebiri hati dan dijatuhkan ke bumi. Itulah penghalang antum sholat menjadi terbang tinggi. Bukan gak boleh memikirkan itu. Tapi kondisinya kalau berhadapan dengan Allah, tauhidun. Halo, paham? Harus berubah sholat antum. Kalau ingin mi'raj. Ada sudah sholat, bolehlah minta apa tuh. Enggak dilarang. Makanya pada duduk dua sujud, ada doa dunia yang memberatkan. Supaya antum sadar lagi bahwa antum gak di langit. Itu namanya tanajul. Turun lagi. Ingat jangan terlalu atas nanti jadi sufi banget. Kan nyangklok di atas terrepot antum gak turun-turun. Nabi aja turun lagi. Iya kan? Robik pilih warhamni warjukni wajiburni warfa'ni wa'afini. Rasain. Itu bener gua udah di bumi. Tapi selebihnya itu tidak di bumi. Allahu Akbar ya Allah. Innova kapan datang? Gimana mau terbang? Gravitasi bumi kan kuat. Nggak apa-apa ya, Anda ngomong kayak gini ya. Karena supaya kita sholat akan tahu makna perbedaannya. Kan kita belajar zikir, belajar tasawuf kan intinya itu. Sholat tadi, bisa nggak antum sholat itu mendekat kepada Allah, menuju kepada Allah, melesat ke langit? Kan gitu bahasa mudahnya. Mi'rajul mu'minin. Kan itu. Insya Allah mudah-mudahan kalau demikian lambat salat antum akan bisa mi'raj.
mendekat kepada Allah. Hal tersebut adalah dengan mengingat caranya. Kalau timbul suatu keinginan yang membebatkan energi keduniaan, kehendak, kemauan, hawa nafsu, segera kamu tutup dengan zikrullah. Bukan istighfar. Halo. Kalbu itu kan, aduh, ini nggak khusyuk nih. Langsung ingat Allah. Itu. Astagfirullahaladzim. Kok saya ingat Innova? Enggak begitu, tetap aja di bumi itu. Ini pentingnya dijelaskan. Duduk. Kira-kira paham sampai ini? Maaf agak nyanyian dong ya. Karena anu nggak ingin kalau tidak merasakan kenikmatan sholat. Dengan zikir kalau antum meleset terbebani oleh gravitasi bumi. Ingat Allah, zikrullah. Pada awalnya zikir hanya secara lahiriah. Betul, itu latihan. Dengan mengingat asma nafi yang bukan tersandarkan kepada Allah, thayyibah. La ilaha illallah. Betul kan? Betul kan? Karena itu sifatnya kalau mengisi selain Allah, maka hawa nafsu, keinginan, kehendak, innova, ingin ini, ingin itu isinya. Betul gak? Maka dilatih itu. Supaya hati antum pas lalai ditekan sama sifatnya Allah. Duduk gak? Maka pancing Allah itu. Berketerusan dengan latihan Allah. Allah thayyibah. Itu disebut zikir yang idaimun. Zikir berketerusan. Efeknya di situ ada di sholat. Maka antum bisa khusyuk. Ternyata khusyuk berat. Godaannya berat. Jadi zikir awalnya dari lahiriah dulu dilatih. Coba ya pas datang pas ngelihat jemaah banyak, gua merasa senior, pas lihat Allah joget dia. Wah, betul kan? Supaya dilihat. Jangan disalahin. Berarti dia masih berpikir lifestyle. Iya. Tuh. Enggak salah. Itu yang dituntun. Oh ini udah tahu nih, pas ada orang goyang-goyang oleng-oleng kita hardik dia. Jangan begitu bro. Antum juga berangkat dari situ. Ya. Jadi dengan menyebut kuat-kuat jahar. Itu dulu. Kan ada energi kan? Nah. Sehingga kamu dan orang-orang lain bisa mendengarnya. Ada tarbiyah orang yang di luar. Mendengar antum zikir la ilaha illallah jahar, terdengar sama orang luar dapat pahala. Ya. Apabila zikir kepadanya sudah istiqomah, itu syariat. Tahu istiqomah? Sudah berketerusan, sudah rutin, sudah enak. Spontan, gak perlu disuruh kepala. Udah istiqomah, udah nempel. Maka zikir tersebut otomatis akan nongkrong di hati. Betul? Otomatis. Itu yang disebut hening, senyap, nafi. Ini kata siapa? Kata Quran, kata Allah. Caranya begitu. Betul itu. Nah ini banyak ulama yang gak bisa memahami konsep ini. Bukan mengecilkan ya. Karena tidak mempraktekkan. Coba baca Quran surat Al-Anfal ayat 2. Itu dia dasarnya. Baca. Innamal mu'minuna
gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Sampai. Maksudnya gini, orang yang beriman kata Quran tadi, itu orang yang sempurna imannya. Udah nempel di hati itu Allah itu. Sempurna iman itu. Maka bergetar tuh. Coba tanya, Allah bergetar nggak? Allah bergetar nggak? Betul itu bergetar. Kalau udah nempel bergetar itu. Itu perlu latihan. Bener bro, itu perlu latihan. Yang duduk itu belum sampai itu kadang-kadang bergetar kadang enggak, karena masih terkontaminasi kekotoran. Dan itu efek kejiwaan. Nggak bisa dimain-main itu. Serius itu. Bayangin orang yang bisa bergetar itu. Semua bisa potensi itu. Ya. Kalau dia sucinya ada, tobatnya ada. Bergetar ya. Bisa nangis tuh. Udah nggak sampai situ. Tuh. Jadi yang dimaksud dengan nama Allah itu sifat-sifat yang mengagungkan, memuliakannya. Dari pengertian makna tadi. Jadi dengan zikir dan kemudian mengucapkan nama Allah di hati menjadi sadar antum. Ya. Dari tidur dan lalai antum selama hidup. Jadi intinya banyak sekali katanya sadar tapi tidur. Iya kan? Nah, menjadi suci lah antum, bersih, kemudian timbullah cahaya. Cahaya itu petunjuk, bersinar. An-Nur ayatnya tuh. Dari tidur antum, kemudian bentuk dan rupa dari alam gaib. Ini bukan bonus. Bentuk dan rupa alam gaib akan menyata di kolbu antum. Tanpa ikhtiari, kalau antum melakukan tobat yang benar, sholatnya mirajul mukminin, menempelnya hati dengan sesuatu yang benar iman, maka alam gaib akan menyata di kolbu antum. Otomatis naik keimanan kita. Karena itu Nabi bersabda sahih ini. Yatiqu barai aulumaruha niyati wa yuhaqikuna syi'an ma'bi akulihim bayinama yansi akluhu kubaro il alumul daqi liyati bitanjifiki kulubihim watalmi'aiha. Artinya ahli yang ilmu zikirnya sampai akan mendatangi dan meraih sesuatu dengan akal pikirannya. Sementara ahli ilmu batin sibuk saja membersihkan, mengkilatkan hati mereka. Hadis Tabrani banyak perawi sahih. Ayo. Jadi kesejahteraan tertinggi bagi hati, sejahteranya hati yang paling tinggi itu bisa diperoleh dengan membersihkan hati, ya, dengan cara nafi isbatan la ilaha illallah. Itu dia. Dari segala sesuatu dan menyediakannya untuk menerima asma zat Allah yang benar. Semata-mata akan memenuhi ruang kolbu antum. Jadi apabila kolbu hati antum sudah diperindah dengan kecintaan kepada Allah, maka hubullah otomatis tidak bisa diomongin. Tidak bisa diomongin. Tidak bisa diteorikan. Semuanya hanya diamalkan. Sampai di sini mungkin sedikit paham ya. Jadi alat pembersih ialah istiqomah zikrullah pada alam batin. Istiqomah zikrullah pada alam batin. Hanya itu amalan. Tasawuf diamalin. Namanya torekot. Nah, amalannya istiqomah zikrullah. Dan menyebut berulang-ulang di hati. Tidak jahar lagi.
Di mana saja akan bergetar itu. Tidak mengganggu aktivitas johir. Justru memperkuat aktivitas johir untuk menjadi jalan yang benar. Dan itu benar. Dengan lisan rahasia akan kalimat tauhid la ilaha illallah, bila hati dan pusat hati berada dalam suasana yang tenang, damai, maka peringkat kedua yang disimbolkan dengan huruf sya tadi clear, udah selesai tuh. Udah tinggi tuh. Baru antum akan didudukan ke peringkat ketiga yang disebut wa. Jabarkan gak nih wa? Wah, maksudnya wilayah. Antum masuk suatu wilayah. Ya nggak percaya nih kayaknya. Ini nggak teori bro. Wilayah. Itulah wilayah kesucian. Asli itu. Wilayah hubullah. Namanya wilayah hubullah. Nggak bisa diomongin lagi. Wilayah cinta Allah. Itu aja bahasanya lah. Itu peringkat wa. Di sanalah berisi sahabat-sahabatnya, behit-behit ruhani secara soleh. Aduh. Antum yakin masih ragu kalau belum sampai ke sana? Maka kejar aja sampai ke wilayah kedua, makomat kedua Syah. Keadaan ini bergantung kepada kesucian batin antum, bisa turun lagi ke bawah tuh. Tobat. Tobat lagi, tobat lagi, tobat lagi, tobat lagi. Kan gitu. Iya kan? Ini kata siapa? Wah ini. Bukan kata antum. Kata Allah. Ada dalilnya. Firman Quran. Yunus 62, 63, 64. Baca. Anaina aulia. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Mau menang hidup? Mau? Tidak ada duka, tidak ada cita, tidak ada ngeluh. Mau? Amalan itu tahu kan? Amalan itu tahu. Antum lepas saja sendiri bisa tuh. Karena antum sudah ditalkin dengan ilmu ini. Udah, perdalam aja la ilallah, Allah bersihkan itu, taubatnya benerin. Walaupun diuji, senyum juga. Ya.
Hilang pacar, hilang istri, jomblo. Ketawa juga dia, seneng. Kan enak kayak gitu. Bener gak? Ini enggak sedikit diuji, baru hilang dompet ngamuk. Hilang. Mau enggak tuh? Bener gak nih kata Allah? Ayo. Mau nanya juga ke Andong nih. Menyelesaikan masalah ternyata ada solusinya kata Quran. Yang Andong sampaikan salah bener. Dari awal tuh banyak bener. Perjalanan rohani antum udah tempuh belum? Maaf, Andong agak nekan. Andong tidak ingin punya jemaah di sini rugi. Udah bertahun sampai sini. Setidaknya ada wawasan untuk mengamalkan kan? Insya Allah deh. Setidaknya antum bisa memberi pengertian kepada orang yang deblek. Atau deblek. Diam di tempat. Kita beri pengertian. Dan kalau sudah dihimpunkan dengan Quran, nggak mungkin ada perdebatan. Nggak mungkin deh. Insya Allah orang yang udah duduk di kesucian, dalam konsep nafi isbat, taubat, ya, sudah duduk istiqomah zikir, ya, duduk di kesucian. Insya Allah yang namanya menyadari tentang Allah, nggak perlu diajarin lagi. Makrifatullah udah nggak perlu diajarin lagi deh. Nggak repot-repot. Pasti antum mencintainya. Pasti antum akan selalu berhubungan dengannya. Itu kejiwaan itu normal kayak begitu. Pasti itu. Demi Allah deh, antum sebut pasti itu. Cuman berat kita sampai wilayah kesucian tuh kan. Ya. Hasilnya dia diperelok dengan pribadi. Otomatis pribadi kita elok. Allah kita, perangai kita baik. Dan ingat kalau udah duduk di situ ujiannya besar. Dan ujian tertinggi itu bukan orang lain, istri kita, anak kita, tapi kita senyum. Paham nggak? Lah, ini udah tinggi banget nih ini. Baru masuk bab 7, 24 bab loh. Kan rugi kalau nggak mau mendengar. Ini bebusa dong di sini nih, banyak ngomongnya daripada bacanya kan. Cobalah antum baca surah sendiri itu. Dengan ayat gundul baca Persia. Bingung antum tuh. Iya kan? Itulah hadiah suci kalau antum istiqomah mau mengamalkannya hanya dengan la ilaha illallah dan Allah. Ya. Hadiah ditempatkan kesucian. Dikaruniakan kepada antum. Karenanya Nabi bersabda, sahih nih. Antabihu illa makarimil akhlaki wa mali bimuqtadaha. Perhatikanlah akhlak yang mulia dan berbuatlah sesuai dengan akhlak itu, akan bisa antum tuh. Karena antum sudah duduk ke perkara wilayah kesucian. Amalannya tadi udah dijelaskan. Istiqomah nggak ikhlas, nggak menerima ayat-ayat tauhid thayyibah dan mengisinya di hati antum kepada asma jatiyah. Kan gitu isinya. Iya kan? Yang paling berat itu perkara taubat, atribut yang ada di badan, amanah, itu ujian. Bayangin kalau itu tidak digempur dengan amalan yang sesungguhnya ketauhidi dan tidak belajar dari sebenarnya amalan-amalan rohani melalui torekot, melalui tasawuf, pengertian yang benar, antum repot hidup. Pasti repot. Karena itu dalam peringkat ini orang yang di dalam kesadarannya sudah sampai demikian akan insya Allah deh bisa meninggalkan sifat-sifat keduniaannya yang sementara dan kelihatanlah dia diliputi oleh sifat-sifat ilahi yang suci dan orang lain akan merasakannya senang. Pasti itu. Apalagi malaikat. Karena itu dalam hadis qudsi Allah berfirman dan ada Qur'annya. Quran surat Bani Israel tahu kan? Quran apa? Baca ayat 81 kalau tahu Bani Israel.
terang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Insya Allah. Itu bukan perkara susah, tapi amalan yang susah. Dan memerlukan ilmu, memerlukan petunjuk, memerlukan penjelasan, semuanya di Quran. Bila kebenaran telah datang, kepalsuan telah lenyap, selesailah peringkat wilayah. Naikin lagi. Naikin lagi. Ini kan perjalanan rohani. Hurufnya apa? Keempat. Fa. Iya kan, Fa. Tasawuf. Maknanya apa? Fana. Enggak cocok logi. Fana. Enggak ada lagi diri. Kalau diri sudah tidak ada, dunia enggak ada. Walaupun antum di dunia itu cangkang. Iya kan? Kalau udah fana dunia, rezeki dunia itu cangkang diatur sama Allah, enggak kita lagi yang ikhtiari. Ayo. Lenyap diri sendiri ke dalam ketiadaan. Diri yang palsu akan hancur, hilang, ada saatnya. Apabila sifat yang suci memasuki seseorang, walaupun masih ada badan, dia bisa waslat. Itu waslat. Aduh, ini kayaknya nggak yakin nih. Waslat tahu? Tubuh jati diri antum tahu yang sesungguhnya. Bukan pikiran, bukan kolbu, bukan hawa, bukan keinginan, bukan badan. Karena antum sudah masuk wilayah suci, tidak berhak itu masuk ke sana. Dan apabila sifat-sifat serta kepribadian yang banyak menghalangi, tempatnya akan digantikan oleh satu saja yang disebut sifat keesaan. Ini bukan wujudillah. Bukan. Antum sebetulnya ketiadaan. Menjadi ada kan Allah. Iya kan? Diciptakan dari ketiadaan. Bukan kaji sesat ini. Dalam kenyataan hakikat selalu hadir antum tuh. Ia tidak hilang dan tidak juga berkurang. Apa yang berlaku adalah orang yang beriman menyadari menjadi satu. Dan yang menciptakannya meyakini ada Allah tetap Allah, makhluk tetap makhluk. Pahami itu, bukan menjadi Allah. Perbedaannya di situ. Nah di sini nggak bisa untuk jelaskan secara teori, karena sudah pengalaman ruhani. Nah untuk memahami perkara ini, contohnya tahu nggak? Ada di perkara sejarah Isra Mi'raj. Interface Isra Mi'raj itu nggak bisa disamakan seperti penjabaran di kepala. Insya Allah Andung sampaikan itu. Insya Allah. Dalam suasana berada dengan Allah, orang-orang yang beriman, insya Allah bisa dapat karunia-Nya. Manusia yang sementara menemui kewujudan yang sebenarnya dengan menyadari rahasia pribadi, Isrul Asrar. Itu sebabnya Allah berfirman, ini udah mulai susah. Quran surat Al-Qasas ayat 88, seimbang. Spiritualnya 88, baca tuh.
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kullu syai'un halikun. Pikiran hancur, badan hancur, semua hilang. Yang ada hanya Allah. Yakin? Cara untuk bisa menyadari hakikat itu sebetulnya memang harus begini. Amalan dijelaskan, ada guru. Tengah malam pula paham. Insya Allah antum pun akan rugi kalau tidak mau mengamalkannya kan. Ini bukan pemaksaan. Karena yang antum sampaikan, ya, yang antum sampaikan itu bukan hal yang bodoh. Bukan hal yang nggak masuk akal. Benar. Capek kita. Kalau kita merugi hidup. Betul kan? Capek. Mainan dunia itu luar biasa. Menguatkan sekali kedudukan kita kepada kulit. Kulit. Berapa lama kita hidup kalau kita tidak menarik sedalam-dalamnya ilmu Tuhan? Mudah-mudahan Allah memberi karunia deh. Jadi bila kamu berbuat kebaikan semata-mata ridha Allah, semata-mata tahu ilmunya, karenanya, dan sesuai dengan kehendaknya, dan kamu akan menjadi hampir dengan hakikatnya, mendekat kepada Allah, zatnya, kemudian semua akan lenyap. Kecuali yang esa, yang meridoi dan diridoi. Perbuatan baik adalah ibu yang melahirkan bayi kebenaran. Akan mudah kamu mengamalkannya, akan nikmat kamu mengamalkannya. Kehidupan dalam kesadaran bagi manusia yang sebenarnya hanya itu. Itu sebabnya tingkat terakhir dari amalan ini adalah Al-Fatir. Zero dari Tauhid. 10. Baca. Man kana yuridul izata Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'uh walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Pengen mulia tuh, pengen sempurna tuh, nggak ada milik Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Serahkan aja. Yang jahil, yang mau aniaya kita hancur. Kalau kita menyerahkan semuanya kemuliaan, harga diri kita, kehebatan kita kepada Allah, hancur semuanya. Sepakat? Nol. Hanya Allah. Akidah tuh. Perkataan yang baik, perbuatan yang baik naik kepada Allah. Bukan untuk kita. Miraj kepada Allah.
Jika seseorang berbuat sesuatu dan kewujudannya bukan untuk Allah, tidak naik kepada Allah untuk kehendak diri, maka dia mengadakan sekutu bagi Allah. Itu makna tauhid yang sebenarnya. Sangat rohani. Meletakkan yang lain pada tempat Allah, dosa yang tidak diampuni yang akan memusnahkan kita, lambat atau cepat. Tetapi bila diri, kepentingan diri, fana hanya kepada Allah, insya Allah akan mencapai peringkat dekat-dekat dengan Allah. Dan Allah menggambarkan, menunjuki orang yang duduk di makom ini dengan firman-Nya Al-Qamar 54:55. Baca tuh. Sampai nggak duduk di sini nih? Potensi itu ada pada kita. Innal muttaqin. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi, di sisi Tuhan yang berkuasa. Apakah itu nanti? Nunggu kiamat? Nunggu mati? Tidak. Sekali lagi tidak. Bisa terasa. Tempat yang penuh kebahagiaan, bersih dari hiruk pikuk perbuatan-perbuatan dosa. Allah yang menyeretkan kita ke sana. Tidak akan ketemu. Tempat itu ialah tempat bagi hakikat yang penting. Hakikat kepada hakikat. Tempat yang mendekatkan diri kepada Allah. Selalu hadir. Makomatnya kalau udah di situ, bro. Ya. Adalah tempat yang disediakan untuk nabi, tidak mati. Mereka yang dikasihi Allah, para sahabatnya, para walinya, beserta orang-orang yang benar, para bahiti, ruhaniyun. Bila kewujudan bersatu, mendekat, wujud yang abadi, ia tidak boleh dipandang sebagai kewujudan yang terpisah. Ini sering dimaknai wujudilah, padahal tetap terpisah. Ya. Bila semua ikatan keduniaan ditinggalkan dan seseorang itu dalam suasana dekat dengan Allah, kebenaran hakikat ilahi akan menerima kesucian yang sifatnya walaupun di dunia sementara menjadi abadi. Tidak akan tercemar lagi dan masuk ke dalam golongan Allah. Itulah golongan Allah. Golongan yang mempunyai makrifat tinggi. Al-A'raf ayat 42. Walladzina amanu wa amilu sholihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati
jannati hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang beriman, mengerjakan kebaikan, kami tidak akan membebani seorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Juga dikuatkan dengan firman Allah di Al-Anfal ayat 66. Al-anna kafalahu ankum wa alima anna fikum fa iyyakum minkum mi'atun syabiratu iyal libu mi'atain fa iyyakum minkum alfu yaqlibu alfaini biiznillah walahu ma'asyabirin. Sekarang saat turunnya ayat ini, Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui sesungguhnya ada kelemahan pada kamu. Allah tahu kita punya kelemahan. Jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah berserta orang-orang sabar. Sabar melakukan ibadah tadi. Sabar mengejar makomat tertinggi. Itu potensinya ada pada kita. Apapun ujian, apapun masalah, kalah oleh kita. Kalah oleh sabar. Mereka itu adalah alladzina amanu was'amilu sholati. Adalah alladzina amanu was'amilu sholati. Wa madalika nahnu la nadrima saksha walakina kuatafakot. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, bagaimanapun kami tidak memberatkan satu diri melainkan sekedar kuasanya. Jadi dalam kebersamaan mereka dengan Rasulullah, mereka telah sampai kepada peringkat di mana mereka boleh berbicara tentang rahasia Isra dan Mi'raj. Baru boleh. Enggak sembarang dakwah. Rasulullah sebelum baginda membuka rahasia tersebut, berbicara kepada baginda setelah Tanajul turun. Apa bicaranya? Al-afsyia'ul ladina yusdahuna mursidina bahiyati ladayihim wahdatan mu'matilatan liwahdatil. Nabi sallallahu alaihi wasallam marabbihi lakin laisya nabiyu waqad mu'minini hadlahum nafsatokiti wal wisyayati alal ma'rifat al ilahati wahum ashab juzminal nubuwati wa anfusihim amanati fidimiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya wali-wali yang menjadi mursyid behiti memiliki kebersamaan yang serupa dengan Nabi dengan Tuhannya, tapi bukan Nabi. Amanah, penjagaan terhadap ilmu ketuhanan yang serupa dianugerahkan kepada mereka. Mereka merupakan pemegang sebagian dari kenabian dan diri batin mereka selamat di bawah penjagaan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tabrani, Baihaqi, banyak perawi, jarang dijabarkan orang. Sering disembunyikan hadis tadi. Ini aneh. Tidak bagi di sini. Harus disampaikan kebenarannya. Sudah saatnya. Tidak semua orang memiliki ilmu berada dalam keadaan tersebut. Mereka yang sampai di suatu tempat adalah yang lebih cinta kepada Rasulullah SAW daripada anak-anak dan keluarga mereka sendiri. Dan mereka adalah umpama anak-anak ruhani Rasulullah, para baiti, yang hubungannya lebih erat daripada hubungan darah. Mereka adalah pewaris sebenarnya kenabian. Para wali-wali Allah, anak yang sejati, memiliki zat rahasia dari bapaknya abaruhi pada rupa johirnya dan juga pada batinnya. Karenanya Nabi menjelaskan rahasia ini. Sirul Rasul al-ma'rifatul kasyatu kal kanji siri aladi
la yasulu alaihi illa man qarafadatullah. Walakin idan kasafa siru fala yunkiruhu man lahu wayun wasadaqun. Ilmu khusus, umpama kasanah rahasia yang hanya mereka yang mengenali zat Allah boleh mendapatkannya. Namun bila rahasia itu dibukakan orang yang mempunyai kesadaran dan ikhlas, pasti tidak akan menafikannya berkata yang sebenarnya. Ilmu tersebut yang dimaksud kepada Nabi SAW pada malam baginda Mi'raj kepada Robnya. Rahasia itu tersembunyi dalam diri nabinya baginda Rasulullah SAW di balik 3.000 tabir hijab. Karenanya Rasulullah SAW tidak membuka rahasianya melainkan kepada sebagian pengikutnya yang sangat dicintainya. Melalui penjabaran keberkatan rahasia inilah Islam akan terus memerintah sehingga hari kiamat. Jadi pengetahuan batin tentang yang tersembunyi membawa seseorang kepada rahasia tersebut. Sains, kesenian, kemahiran keduniaan adalah umpama kerangka kepada pengetahuan batin. Kerangka saja itu. Mereka yang memiliki pengetahuan kerangka itu boleh mengharapkan satu hari nantinya mereka diberi kesempatan untuk bisa memiliki apa yang ada di dalam kerangka itu. Sebagian dari mereka yang berilmu memiliki apa yang patut dimiliki oleh seseorang manusia secara umumnya. Sementara sebagian yang lain menjadi ahli memelihara ilmu tersebut daripada hilang nantinya. Ada golongan yang menyeru kepada Allah dengan nasihat yang baik. Sebagian dari mereka mengikuti sunnah Nabi. Dan dipimpin oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjadi pintu kepada gedung ilmu. Yang melaluinya masuklah mereka menerima undangan dari Allah. Ini firman Allah. Ini kata Allah. Allah berfirman di An-Nahl ayat 125. Baca tuh. Maaf agak panjang sedikit lagi. Ud'ila sabili rabbika. Insya Allah mudah-mudahan antum mendapat petunjuk dengan amalan-amalan yang sudah antum sampaikan. Jadi maksud dari perkataan mereka itu adalah sama. Perbedaan pada zahirnya hanyalah pada perkara-perkara yang sifatnya terperinci dan cara pelaksanaan yang sifatnya furu'iyah sering jadi ilikab. Sebenarnya ada 3 makna yang kelihatannya sebagai 3 jenis ilmu yang berbeda, dilakukan secara berbeda, tetapi menjurus kepada yang satu sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ilmu dibagi kepada 3 yang tidak ada seorang manusia boleh menanggung seluruhan beban ilmu itu, juga tidak berupaya mengamalkannya dengan sekaliannya. Ada bagian pertama dari ayat tadi kan disebutkan ad'u ila sabili rabbika bil hikmati, serulah ke jalan Rabbmu dengan bijaksana dan hikmah sesuai dengan makrifat zat dan permulaan kepada segala sesuatu. Pemiliknya mestilah sebagian dari nabi
yang beramal sesuai dengan amal sunnahnya. Ia hanya dikaruniakan kepada lelaki sejati yang berani, yang mau mengucapkan secara benar. Tentara rohani yang akan mempertahankan kedudukannya dan menyelamatkan ilmu tadi. Nabi bersabda, "Kuaturuhi rajulu hakiki yumkinu antahu jalzibali." Kekuatan semangat lelaki sejati mampu menggoncangkan gunung dengan ilmu tadi. Gunung di sini menunjukkan keberatan hati setengah manusia. Doa lelaki sejati yang menjadi tentara rohani dimakbulkan bila mereka menciptakan sesuatu yang ia tercipta. Bila mereka mau bersesuatu hilang, maka ia pun hilang. Karenanya Allah berfirman, ayat terakhir dari Sirul Arsal ayat 11 ini diulang baca nanti. Firman terakhirnya Al-Baqarah ayat 269 dibaca ikhwan. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazzakkaru illa Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahamannya dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Jadi ilmu tertinggi adalah hikmah. Itu yang kita sampaikan. Ilmu kedua, jenis yang kedua ilmunya kita pahami dulu gimana kita sebagai pendakwah penasehat, sebagai khalifah. Ilmu yang kedua ialah ilmu zahir yang disebut Quran sebagai seruan yang baik. Ia menjadi kulit kepada hikmah, kulitnya hikmah itu. Terutama kebijaksanaan rohani, mereka yang memilikinya menyeru kepada kebaikan, mengajar manusia berbuat baik dan meninggalkan larangannya, kan itu. Nabi memuji mereka. Di ilmu kedua dipuji sama Nabi. Orang yang berilmu menyeru dengan lemah lembut dan baik hati. Sementara yang jahil menyeru dengan kasar dan kemarahan. Baru ilmu yang ketiga. Ialah ilmu yang menyentuh kehidupan manusia di dalam dunia. Ia disebut ilmu agama syariat. Ulama banyak duduk yang ketiga. Yang menjadi sarang kepada hikmah. Itu sarang. Kebijaksanaan, makrifat. Ia adalah ilmu yang diperuntukkan kepada mereka yang menjadi perintah manusia menjalankan keadilan di atas sesama manusia. Peraturan manusia sesama manusia. Jadi ada 3 ilmu. 3 yang disampaikan. Insya Allah perkara hikmah mantar freshnya. Mi'rajul mu'mininnya. Kita bahas Isra Mi'raj pada makomat perjalanan ruhani kita dengan praktek amalan tasyawuf yang sudah tuntas makomat itu. Mesti gimana kita? Turun lagi. Nabi hebatnya gimana? Kalau orang udah di surga, antum ditaruh di surga nggak akan mau turun. Dijamin. Nabi turun lagi. Masya Allah. Disinilah pentingnya dong bahas. Insya Allah kita bahas di selanjutnya di hari Jumat ya. Mudah-mudahan Allah memberi waktu di bab 12 ya terkait Isra Mi'raj. Dan itu boleh dikata putaran di antara kajian di Sirul Asrar bab 6, 7, 8 ulang baca. Khusus di sini. Ya, ulang baca. Bila perlu kotret. Nanti kita makna kita pas kita berzikir nafi isbat taharo abaha dan sampai kopi kita akan menemukan makna yang akibatnya
proses pengalaman rohani kita akan berbeda dari seperti kita berzikir biasa. Itu gunanya Andung agak lebih menekankan pada konsep perjalanan rohani ini di kitab Sirrul Asrar. Wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.